semua hal memang harus dilakukan mulai dari zero dulu. Kita nggak bisa namanya pengen event langsung rame, langsung pengen skala luar biasa. Karena aku juga belajar dari event-eventku dulu, yang datang tuh paling cuma ratusan doang. Karena kamu nggak setahun 2 tahun ya? Iya. Aku pernah tuh di demo, gara-gara apa ini? Ini sempet rame juga kemarin beberapa waktu lalu. Aku kayak dejavu gitu loh. Dulu aku pernah tahu ngerasain kayak gitu. Hai jaga darah, barengan lagi sama kita Kepo, ketemu terus nge-podcast. Kali ini kita geser ke Jalan Slamet Riyadi di salah satu outlet yang kamu tuh sering lewat, tapi mungkin belum pernah mampir. Kita lagi di Power Matcha. Dan tadi kita habis order juga beberapa menunya, udah tersedia di sini, tinggal nanti kita nikmati bareng-bareng ya. Nah, kali ini jaga darah kita bakal ngobrolin seputar salah satu topik yang lagi rame juga, yaitu tentang industri event di Kota Solo. Dengan salah satu event creator juga, yang mana punya banyak event original dari Kota Solo. Barengan sama Mbak Widya Rosena, Creative Director dari banyak brand ya. Ada Hello Market, ada pasar-pasaran. Aduh. Ada apa lagi Mbak ya? Jangan dipuji terus dong, suka besar kepala soalnya. Pokoknya tuh kalau kamu tahu eventnya yang bikin beliau. Sehat Mbak ya hari ini? Alhamdulillah, kamu sehat ya? Alhamdulillah sehat dong. Gimana sih kok bisa dari tadi tuh aku ketemu senyum mulu, rahasianya senyum apa sih? mulu, kebetulan memang ini abis tarik benang. Jadi emang gini terus. Emang konsepnya gitu. Gitu kayaknya. ya, harus tampil di muka umum tuh nggak boleh ada flow-nya sama sekali. Betul banget. Wow, tapi Mbak, selain tanam benang. Hati yang gembira tuh penting banget Al, buat mood booster tiap hari. Setiap pagi tuh kayak aku tuh harus, kok ini kita malah talk show kesehatan ya? Jangan. Nggak apa-apa. Beralih topik nanti jadinya. Pokoknya harus happy, karena kalau ngerjain event juga kalau nggak happy, bawaannya eventnya juga nggak bikin happy dong. Betul, pokoknya semua harus berasal dari dalam hati kita sendiri sih. Kayak kalau kita mengerjakan sesuatu dengan hati, pasti outputnya juga akan berbalik yang baik dengan kita. Energinya kerasa sih pasti. Betul. Ya. Tapi kalau dari Mbak Widya sendiri udah berapa tahun sih nge-event, Mbak? Aku nge-event berarti udah kurang lebih 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun. Dari usia kamu berapa berarti itu ya? Aku sekitar umur 19, 19-20 lah aku udah mulai udah event. langsung terjun ya? Itu kan awalnya dari kru gitu. Jadi dulu awalnya aku nggak dari kru dulu Al. Jadi awalnya dulu aku pensi ada pensi sekolah, aku nge-MC dulu tuh di situ, nge-MC dulu. Kemudian aku tertarik di bidang entertain kayak mulai magang di radio, kemudian terus mulai belajar event juga dari situ. Jadi awalnya nge-MC dulu, abis itu baru belajar di dunia event kayak gitu. Oke, yang bikin tertarik tuh dari nge-MC-nya kok cara kerja event kok menarik kok ya? kayaknya seru banget ya. Oh bukan, kok kayaknya duitnya banyak Itu yang kedua. Itu yang kedua. Yang pertama pasti karena kita cinta dulu nih. Jadi kalau buat aku sendiri, kalau kita sudah cinta dengan pekerjaan, pasti kita menjalaninya pun juga tidak mungkin akan berat hati ya. Ibaratnya kita rugi pun ya udah deh nggak apa-apa lagi gitu, ya udah deh nggak apa-apa deh, tapi jangan rugi terus. Maksudnya memang ya namanya bekerja nggak ada yang sempurna kayak gitu. Jadi aku dari awal kayak menanamkan di diriku, aku udah cinta dulu nih dengan dunia event. Jadi kenapa aku tidak membesarkan namaku di dunia event kayak gitu. Event pertama apa tuh Mbak? Kalau sebagai apa ya, creative director, sebagai kreatornya? Dulu awal aku bikin garage sale. Jadi awalnya dulu tuh aku bikin event yang isinya teman-temanku dulu, cuma 10 orang doang. Jadi aku mengajak teman-temanku yang memang mereka aku lihat, kan aku dulu belum ada sosial media ya Al. Belum dulu terlalu tuh masif belum sih. terlalu banyak. Jadi dulu tuh modelnya blogspot. Kita masih via bikin blog kayak gitu kan. Nah, dari situ ada namanya Diana Rikasari, Sonia Erika di era itu, di mana belum ada Instagram, Facebook segala macam. Ada sih Facebook, tapi cuma beberapa orang doang mungkin yang main. Kemudian dari situ aku kayak ngelihat ini keren banget nih fashion kayak gini, dan aku lihat ada beberapa temanku juga yang memiliki kesukaan yang sama kayak aku. Terus kita kumpul nih, kebetulan kita kumpul. Aku tuh kayak mikir, kenapa sih kita tidak membuat sebuah event fashion di Kota Solo yang mungkin kita mulai dari teman-teman dulu nih, kayak gimana gitu. Orang-orang kita dulu aja deh yang memulai. Iya, ordal dulu nih. Ordal, oke. Terus abis itu kita bikin first event kita itu di salah satu distro yang ada di Kota Solo juga, ada kafenya juga, ada distronya. Itu namanya Hello Garage Sale yang pertama. Itu dari 10 tenan, ya semuanya teman-temanku sendiri kan. Dari situ aku bikin yang kedua, ketiga, ternyata animonya Kota Solo tuh luar biasa. Kayak yang datang ke acara aku tuh nggak hanya dari Kota Solo aja, ada dari Jogja, Semarang,
Surabaya pun juga wow. datang. Aku nggak ngerti kenapa, mungkin ya karena balik lagi kita semua pencinta fashion dan itu menjadi salah satu semangatku juga untuk bikin event fashion yang lebih besar lagi. Nah, begitu kita udah masuk ke event ketiga, kita mulai banyak nih teman-teman dari Jogja kayak, Wit, lu kenapa sih nggak bikin event yang skala lebih besar? Kita undang nih kayak brand-brand besar untuk datang ke kota Solo kayak gitu. Itu acara sama dengan volume volume yang ketiga. Volume ketiga. Itu kayak ditanyain kenapa sih harus pre-love terus, kenapa nggak bikin event market yang memang kita mengundang kayak online shop mungkin yang selama ini tidak bisa langsung kita pegang barangnya, kita hadiri nih di kota Solo kayak gimana. Nah, itu kita mulai first event kita di tahun 2012. Itu Hello Market Solo. Udah lama juga ya. 2012. Ini 2000 berapa sih ini? 2026 loh. Ini berarti udah berapa tahun? Bener kan? 14 tahun. Iya, 14 tahun bersama. Wow. Udah itu ya, udah apa ya, kepikiran punya. Itu kan kalau kita lihat zaman sekarang thrift kayak gitu kan tren-tren 5 tahun 6 tahun ya. Iya, tapi benar. dari Mbak Widya tuh udah dari 2012. Dari 2012. Udah itu dari teman-teman dulu, abis itu baru ternyata banyak nih teman-teman dari Jogja juga ikutan, mereka datang segala macam. Animonya dapat banget. Akhirnya kita bikin first event kita namanya Hello Market Solo. Itu isinya ada berbagai macam kayak online shop juga, ada kebanyakan memang aku tuh mengambil UMKM Kota Solo dulu. Jadi 70% dari Kota Solo, 30% dari luar Kota Solo kayak gitu. Terus dari situ ya kita berkembang sampai sekarang. Bahkan sampai sekarang pun kita sudah Hello Market yang keberapa ya? Per tahun ini tuh sudah sekitar lebih kita sudah puluhan, kita udah mau sampai 50-an ya kurang lebih. Wow. 50 event karena dalam satu tahun kita bisa mengadakan 4 sampai 5 kali kayak gitu. Oke, kalau dari tadi kan Mbak Widya ngomong dari shop-shop yang dikurasi itu dari Solo. Betul. Mbak Widya pun dari Solo. Iya. Dan memulai perjalanan event pun dari Solo gitu kan. Iya. Tapi kalau kita ngelihat di Solo ini sendiri sebagai orang yang sudah beraktivitas di kota Solo nih Mbak Widya, itu apa sih kelebihannya dibandingkan mungkin kota lain ketika menyelenggarakan event? Solo itu kuat di experience dan juga komunitas ya. Experience dan komunitas. Jadi ibaratnya di mana lagi sih kalian bisa dapat sesuatu yang kalau kita cari kayak budaya Jawa yang kuat juga ada di Solo. Experience-nya kita bisa dapat di situ banyak banget juga kan kayak event-event di Solo yang mengunggulkan tentang kebudayaan. Terus komunitasnya di sini juga kuat dan lagi Solo tuh berada di tengah-tengah. Jadi kayak orang-orang dari Jogja bisa ke Solo, dari Semarang bisa ke Solo, dan sekarang akses tol pun juga banyak banget sebenarnya di kota Solo. Jadi sebenarnya banyak banget nilai plusnya dan juga Solo itu ibaratnya kalau kita bilang daya belinya bagus, pasti bagus. Cuma memang tidak bisa kita bandingin dengan kota-kota besar ya Al ya. Ibaratnya kalau kota besar kayak, oh ini kalau kita ngadain event di GBK bisa puluhan ribu orang segala macam. Nah, Solo itu kelihatannya antang-antang aja, tapi sebenarnya di balik itu dia punya sesuatu yang lebih gitu. Mulai dari orang-orang yang datang, mulai dari tenan-tenan juga yang. Jadi kayak kemarin aku bikin event pasar-pasaran tuh Al, itu kayak aku sebenarnya agak takjub juga sih. Di situ aku menemukan di balik kambang, itu aku kayak nemuin banyak banget UMKM Kota Solo yang mungkin selama ini orang tuh nggak pernah tahu. Kayak ada orang jualan bolu, ada orang jualan ketan segala macam yang mungkin selama ini kita anggap biasa aja, tapi ternyata mereka bisa memiliki nilai lebih kalau kita bisa membuat membuat mereka bisa nyaman dengan kita dulu nih. Jadi awal tuh aku pasti kayak kita sharing dulu ini gimana sih Bu jualannya segala macam. Terus akhirnya di situ aku mengeduket kayak Bu, kalau pasar-pasaran konsepnya kita seperti ini. Kita kan eco friendly, kita tidak menggunakan plastik, kita menggunakan packaging yang dari daun apa segala macam. Akhirnya mereka mau nih untuk mulai mengikuti adjust untuk merubah yang mungkin sebelumnya ya elah ketan paling cuma dibungkus gitu doang pakai koran segala macam, tapi akhirnya kita rubah nih seperti apa bentuknya lebih menarik, lebih eye catching lagi, lebih bisa dijual lagi ke masyarakat kayak gitu. Oke, tadi Mbak Widya ngomong tentang tenan-tenan yang ada ya, kemudian tadi lokasi yang pasar-pasar di Balai Kambang, which is itu mungkin salah satu opsi juga gitu. Betul. Ya. Tapi dari semua unsur gitu ya, konsep, lokasi, dan tenan, dari 3 hal tersebut yang paling penting yang mana tuh Mbak? Semuanya penting. Itu ibaratnya kayak lu punya meja, satu patah aja tuh kayak udah goyang semua gitu. Jadi menurutku memang yang pertama konsep tuh paling penting. Terus tadi apalagi sih lokasi dan tenan. Kalau aku kan memang menerapkan di setiap eventku, aku mengkurasi semua tenan. Ibaratnya aku pengen menghadirkan experience yang baru nih untuk Kota Solo, dan gak hanya itu aja. Ibaratnya kalau orang kadang mikir, yuk datang ke Food Fest ini gitu.
sama aja sama yang lain, tenan-tenannya sama aja. Gak punya identity gitu. Gak punya identity. Nah, apa sih yang bisa kita unggulkan di sini? Aku ada selalu kayak membuat satu tim lagi yang khusus untuk mengkurasi tenan-tenan yang ada, kayak gitu. Jadi kayak mulai dari packagingnya, mulai dari cara dia, mungkin cara serving pun juga kita tonjolin juga di situ. Ibaratnya kayak kemarin di pasar-pasaran, ada tuh satu tenanku jualan es krim. Mungkin orang kalau jualan es krim, ya elah jualan aja deh, ambil scoop aja kayak gitu segala macam. Yang penting kan rasa kan. Yang penting biasanya rasa, kan yang penting harganya murah. Murah, rasa. Rasa orang kayak Solo gitu. banget ya sih? Iya, orang Solo banget karena sudah terbiasa dengan apa-apa murah ya di sini. Bener. Terus habis itu, gimana sih kalau kita bikin experience orang kalau beli bisa kita taburin bunga nih, kayak gitu. Jadi experience itu yang dicari. Apalagi orang sekarang kan main sosial media ya, Al. Kayak semua orang menurutku pengen kayak ngupdate apapun di stories. Bener. Gitu kan, di stories Instagram Lagi-lagi lah. experience itu yang dicari. Bener. Jadi memang banyak hal sih. Dan memang dari 3 aspek itu semua saling berhubungan gitu, saling bersinergi di Tapi situ. memang kalau misalkan salah satu miss tuh ya udah goyang tadi itu ya. Iya, iya. Walaupun apa namanya, tadi kan kamu bilang paling penting konsep ya. Iya. Terus tenan juga penting, sama lokasi penting juga. Yes. Tadi lokasi kan kamu udah sempat di beberapa spot ya? Iya, Mbak betul. Widya, ya kan? Sempat di mall, benar. sempat di taman kota juga Balai Iya, Kambang. itu kemarin aku first event tuh waktu Balai Kambang. Oh, yang itu maksudnya pertama bener-bener kali ya? keluar dari mall ya. Karena kan kita selama ini kayak comfort zone banget tuh di mall. Ibaratnya nggak usah kita mencari traffic yang gimana, di mall tuh sudah ada Bener. sendiri Orang kan trafficnya. datang awalnya mau nge-mall tapi ada event tuh. Iya, Bisa kayak gitu. ya. Nah, terus kita kemarin coba kan di Taman Balai Kambang dengan skala yang lebih besar lagi. Alhamdulillahnya 29.000 orang datang ke sana. Selama durasi semua acara itu 29.000. 29.000, 3 hari 29.000. Waduh, 29.000. Iya. Balai Kambang tuh emang luas sih, tapi kalau 29.000 juga kerasa juga. Iya. Apalagi sempat hujan ya? Sempat hujan sorenya. Jadi memang banyak ya namanya trial error. Kita first event keluar dari mall yang mungkin selama ini kita kayak aman lah kita dalam mall. Kita dibantu dari pihak mall. Nah, sedangkan kita di taman kota sebesar itu dengan animo sebesar itu juga ditambah hujan, ya itu menjadi sebuah challenge juga buat timku untuk melakukan event ini. Tapi kan aku ngerasa Mbak Widya tuh kayak terbiasa dengan angka-angka yang ribuan tinggi gitu Iya. nih. 29.000. Mungkin di Hello Market biasanya berapa tuh? 15.000. 15.000. 15.000 sampai 20.000. Pernah nggak sih ngalamin yang sepi gitu Mbak? Pernah banget Al. Jadi ini ada sedihnya banget. Pernah. Ini kebetulan kemarin waktu pandemi. Jadi pertama kali pandemi masuk di kota Solo. 2020 itu berarti. 2020-an lah ya, atau 2020-an. berapa lah itu ya. Aku kebetulan lagi event Hello Market, tapi Hello Food oke. Fest. Jadi aku tuh ada namanya Hello Market Solo. Itu tuh khusus untuk fashion. Kalau Hello Food Fest tuh khusus untuk event kuliner gitu, yang kita kurasi juga di situ. Terus dari situ kebenaran banget hari Jumat ya. Itu kan pokoknya aku ingat banget pandemi itu hari Jumat. Jumat sore kota Solo itu mengumumkan bahwa ada Lockdown lockdown, apalah segala macam itu. PSBB atau iya. apa ya? Aku lupa. Padahal pagi itu kita masih rame tuh Al. Aduh. Pagi masih rame, mulai dari jam 10 sampai abis Jumatan kita masih rame. Jam 4 langsung nggak ada orang sama sekali di dalam mall. Bayangin. Aduh lah, udah makanan kan jadi. Ya sekarang tenanku Basi dari dong. Surabaya, dari Jakarta, dari Iya, Bandung. iya. Mereka ibaratnya sudah membawa banyak stok juga datang ke situ. Terus apa sih yang, nah itu menjadi challenge-ku juga sebagai pekerja event, karena ternyata memang seberat itu ya Al. Pasti kita pertama pusing dulu nih, kayak aduh perut isinya kayak ada kupu-kupunya, tau gak sih, kayak panik terus bener. kayak asam lambung kayak gimana nih langsung kayak gitu. Tapi kan kita nggak bisa kayak menyalahkan keadaan aja. Akhirnya kita langsung cari solusi aja. Gimana kalau kita mulai mendelivery makanan, kita mulai dari teman-teman dulu. Jadi waktu itu aku ngajak semua tim beserta volunteer-volunteerku untuk membroadcast semua makanan yang ada di acaraku. Oke. Membroadcast di WhatsApp, mulai dari WhatsApp, terus juga di sosial media, di segala macam. Akhirnya dari situ itu apa namanya? Aku boleh nyebut brand nggak sih? Boleh ya. Gojek itu tuh nggak mau masuk ke dalam mall karena memang nggak boleh kan, karena lockdown. Jadi mereka kayak takut gitu loh. Nah, akhirnya gimana sih biar kita bisa mendelivery makanan itu ke teman-teman kita? Ya udah, akhirnya kita sendiri, kita nganter-nganterin ke teman-teman kita. Gimana caranya? Pokoknya kita mencari solusi supaya tenan kita tetap berjalan untuk jualan. Kita segera, maksudnya kita event itu nggak mandek diem gitu doang, stagnan gitu doang.
Nah akhirnya ya udah kita mencari solusi di situ. Akhirnya kita mendelivery makanan-makanan itu sendiri. Problem solving itu harus cepet banget sih. Harus cepet dan harus saat itu juga karena nggak mungkin dong Al kita ngebiarin kayak mereka ibaratnya udah membawa makanan sampai 100-200 pieces dari kota lain itu yang itu part tersedih dalam hidupku yang membuat aku sempat kayak ngedown apa kayaknya aku nggak usah dunia event lagi ya kayak gitu loh. Sempat ada kepikiran gitu ya? Iyalah kayak ngerasa ya ibaratnya kalau rugi pasti ya Al. Banyak banget tenan juga yang kayak meminta ganti rugi segala macam. Itu kayak masa-masa terdownku sih kayak ya namanya kita hidup pasti kan ada up and down-nya. Dan itu menurutku kayak masa terberatku adalah ketika pandemi itu tadi. Oke Mbak, sebelum kita lanjut lagi kita minum dulu. Oh boleh. Ya? Kayaknya salah seru satu banget matcha nih. yang ada di Solo. Ini adalah matcha honey grape cloud barengan sama matcha cookies juga. Jadi buat kamu yang suka matcha, apalagi mungkin ada sentuhan lainnya boleh banget ya. Kita cobain ya. Chan. Chan. Ya, enak banget. Ini blueberry atasnya. Kayaknya blueberry deh. Enak-enak, seger. Segar. Ada beberapa pilihan juga. Ada yang culinary grade, ada yang ceremonial grade juga. Jadi cocok buat kamu yang mungkin kalau demen yang pahit-pahit, yang seremonial. Kalau demen yang manis, cenderung mungkin lebih light ke yang culinary grade. Bener. Ini kok aku doyan, malah aku Gula tuh emang enak kenapa ya? best. Enak banget. Oke, kita lanjut lagi Mbak ya. Kita balik lagi. Sampai mana tadi? Tadi sempat menjadi momen titik terendah kan, down, terus bisa dibilang mungkin kamu sempat kapok gitu kan ya? Kapok pasti ya. Event karena ada kerugian di sana. Tapi kamu kan berarti sudah mengalami both titik terendah sama titik kamu melayang-layang nih. Betul. Titik kamu merasa yang datang rame, terus penjualannya sold out semua, surplus dan kawan-kawannya itu. Tapi kalau dari kamu sendiri mendefinisikan event yang sukses tuh event yang kayak gimana sih? Event sukses itu yang pasti satu tujuannya tercapai, kemudian juga mendapatkan feedback yang positif dari orang-orang yang datang. Apalagi kan aku memang fokusnya ke bazar ya. Terus juga pastinya setelah after event pun juga harusnya bisa berdampak positif untuk semuanya. Mungkin yang selama ini kita lihat, event kalau rame udah jelas nih next pasti orang akan ikut lagi. Belum tentu Al, karena kadang orang datang rame pun hanya audiensnya aja, tidak untuk membeli kayak gitu. Oh, cuman kayak apa sih gitu. Iya, cuma apa sih di sini ada apa sih gitu. Padahal sebenarnya poinnya adalah apa sih impact-nya after event itu gitu loh untuk tenan-tenan kita. Apakah mereka akan repeat lagi untuk ikut kita? Nah, itu kan bisa dilihat dari situ Al. Kesuksesan event itu kayak gitu. Yang repeat dari kemarin banyak. Aduh, congkak banget, nggak boleh congkak kayak Al. Jumawa dikit nggak apa-apa dong. Jumawa dikit nggak apa-apa dong. Kan gitu. flexing prestasi. Yes. Apalagi Mas Solo kan lagi digadang-gadang jadi event yang kota event gitu ya. Betul. Dimana bisa mempengaruhi roda perekonomian juga. Yes, Tadi betul banget. yang ada kan juga pasti. Kalau misal payung sold out kan repeat lagi dong. Benar. Kalau kita ngeliat dari bazarnya Mbak Widya, emang dari selain penjualan tenan-tenan, kan aku lihat ada kayak tiba-tiba penampilan. Iya. Terakhir pasar-pasaran tiba-tiba ada yoga, barengan sama para peserta dari yang beli juga. Terus ada juga aku lihat sempat kunjungan pejabat Pemkot Solo gitu betul. ya. Kalau nggak hanya dari Solo aja sih, waktu itu ada dari Aircraft juga datang. Oh, Aircraft juga datang, nice. Benar. Tapi kalau dari Mbak Widya sendiri ngelihat komunitas yang ada tuh seberapa penting sih, dan juga mungkin dari kontribusi Pemkot Solo sendiri? Oke, kita bicara dari kontribusi Pemkot dulu ya. Menurutku tuh sangat luar biasa banget kontribusinya untuk event-event yang ada di Kota Solo. Apalagi kemarin kita sangat terbantu banget, ibaratnya mulai dari publikasi, mulai dari mungkin kita dealing-dealing segala macam dengan venue yang itu juga venue pemerintah juga kan. Kita sangat terbantu banget di situ Al. Oke. Kadang kan biasanya orang kalau kebayang langsung berurusannya sama pemerintah kota nih bakal ribet nggak ya? Nggak seribet itu kok, asalkan kita dengan prosedur yang jelas. Kita mengikuti ibaratnya kadang kan orang ada yang geradak-geruduk asal aja ya, kayak bikin event gitu doang. Bikin event tapi tidak dipikirkan next-nya akan seperti apa gitu. Jadi kalau menurut aku buat teman-teman yang pengen bikin event nih, nggak usah takut dulu untuk memulai, karena memang semuanya sebenarnya gampang asal kita tahu prosedur yang jelas. Terus juga apalagi ya peran komunitas tadi ya. Komunitas pastinya sangat luar biasa banget juga untuk eventku, karena aku juga menggabungkan banyak banget komunitas di sini Al, mulai dari tari, mulai dari komunitas
pencinta hewan juga, komunitas banyak banget lah pokoknya komunitas yang Iya, kemarin. aku lihat ada banyak anabul kalau pas di Anabul pasar-pasaran. gemes gitu. Oke. Jadi memang ini semua saling bersinergi. Jadi kita tidak bisa yang namanya kayak eventku kok aku berdiri sendiri, nggak bisa Al. Kita tuh tetap harus kayak mengajak komunitas-komunitas juga untuk bergabung. Ibaratnya kan kita saling ya simbiosis mutualisme. Yes. Kamu bisa mendatangkan aku bisa mendatangkan traffic, mereka bisa menampilkan apa yang mereka miliki kayak gitu di situ. Jadi mereka juga dapat apa ya, awareness juga kan? Awareness juga. Ternyata ini ada komunitas ini ya. Yes, akhirnya mereka bisa dikenal kayak gitu. Oke, terus kalau misalkan dari beberapa nama yang udah kamu bangun event-event ya, let's say tadi ada pasar-pasaran yang terakhir, Yeah. ada Hello Market ya, Sambil makan ya, dibilang, Al? silakan dong ya, dinikmati senikmat mungkin. Ada apa ya, kamu kan sempat ngejalanin wedding organizer juga. Yes, betul. Banyak sekali yang kamu jalani sebagai event creative director Yes. gitu ya. Tapi menurut Mbak Widya sendiri, ada nggak sih kayak orang-orang lain, ini kan kamu kayak menciptakan sebuah domino effect ya, Yes. melihat, wah ini event kok kayaknya menguntungkan, terus rame, aku mau bikin Kamu ngeliat nggak sih ada pergerakan kayak begitu ya, kreator lokal yang ikutan bikin mungkin event atau aktivasi serupa kayak kamu? Sebenarnya aku lihat mulai banyak juga ya Al. Aku lihat ada beberapa teman-teman juga yang membuat dan aku melihat mereka dan aku sangat appreciate banget dengan apa yang mereka lakukan. Apalagi dengan komunitas yang mereka bawa juga. Jadi menurutku semua hal memang harus dilakukan mulai dari zero dulu. Kita nggak bisa namanya pengen event langsung rame, langsung pengen skala luar biasa. Karena aku juga belajar dari event-eventku dulu, yang datang tuh paling cuma ratusan Karena doang. kamu nggak setahun 2 tahun ya, iya, udah belasan tahun. bener, Nggak udah bisa belasan expect tahun. 1 Jadi tahun baru langsung memang nggak perlu expect di awal. Aduh, aku harus punya event harus langsung besar, nggak bisa. Kita memang mulai dari event-event mikro dulu. Dari situ aku lihat juga teman-teman yang dari Kota Solo ini mulai berani untuk menunjukkan skillnya mereka, mulai berani untuk mengerjakan event. Itu merupakan nilai plus di mataku sih Al. Kamu nggak ngerasa kayak, aduh ada saingan nih? Nggak sama sekali, malah aku pengen mengajak mereka untuk berkolaborasi bersama Tapi nextnya. udah bukan zamannya ngerasa saingan ya? Yes, betul. Zamannya sekarang kolaborasi, bikin Yeah. sesuatu even bigger. Ya, bigger and different. Bigger and different. Yes. Tapi emang kalau ngelihat itu ya, mungkin dari event-event yang ada yang bener-bener nyeplak gitu nggak sih Mbak? Menjiplak. Yang menjiplak ada pasti ya. Ada. Ya ada. Ya, Tapi ya udah kamu biarkan kualitas berbicara. Iya, karena namanya event yang kita lakuin tuh pasti akan gampang untuk ditiru orang gitu loh Al. Paham. Mau melakukan apapun, mulai ini pernah ya Al, aku tuh kemarin selucu itu sih kayak abis kita event pasar-pasaran tiba-tiba ada di salah satu tempat itu mengadakan Sambil event makan yang ya, Mbak? serupa. Sambil makan. Gimana tuh? Wow, es krim. Es krim, cookies. Aduh ini perpaduan yang sangat Ini best ya. best. Ini cookiesnya maca ya Al? Yes, cookies matcha ada es krimnya. Jadi lupakan dulu. Ini lupakan dulu tadi kita ngobrolnya apa sampai lupa kesehatan saya. apa, ha? Kebetulan saya umurnya udah uzur, gampang lupa. Memang nggak di Al? Umuran. Bener, 17 tahun. Ada event setelah pasar-pasaran terus ada yang bikin. Tiba-tiba ada yang bikin. Tapi ya aku tidak mau menyalahkan seperti apa ya Al, karena ini juga ya paling nggak mereka juga berprogres. Mungkin dari situ nextnya mereka akan bisa lebih baik lagi. Mungkin nextnya mereka akan bisa membuat konsep yang lebih bagus lagi dari aku. Ya we never know loh. Nah itu aku gitu. ingin tahu kalau buat creator event pemula di Kota Solo tuh sebenarnya harus butuh skill apa sih? Kamu kan kalau berbicara dari pengalaman udah belasan tahun nih, tapi yang kamu notice pattern yang harus dimiliki apa sih? Berani dulu sih, berani menghadapi tantangan. Karena hantamannya tuh luar biasa banget Al di dunia event. Apalagi aku cewek ya. Aku tuh gak ngerasa loh kalau Mbak Widya tuh terkena hantaman. Karena orang tuh taunya kayak aku happy terus ya. Positive vibes, happy. Padahal negatif vibe sebenarnya. Cuma di kamera aja aku Kalau positive off cam sih vibe. kita sinis sih sinis sebenarnya. kayak kekuasai hartamu semua. Tapi Kalau- enggak dong. Balik lagi ini tadi sampai Balik mana lagi. sih lupa lagi nih. Selain berani, Harus berani. memulai karena hantamannya banyak. Karena hantamannya banyak. Kemudian Apa sih juga hantamannya emang? banyak. Salah Apalagi satu deh. aku cewek ya Al. Maksudnya iya stigma negatif tentang cewek yang bekerja di dunia event tuh pasti kayak kita pulang jam 2 pagi. Oh iya, benar. Ibaratnya loading tuh pasti kan one day ya kayak kita nggak mungkin loading ketika
tempat itu buka kan, otomatis ketika dia tutup, pas nggak ada orang iya jam 10 malam sampai pagi, ibaratnya, ini cewek nih ngapain Nggak sih? Nggak bener nih, ini ngapain nih di sini? Kerja kita mohon maaf gitu kan. Padahal kan sebenarnya banyak banget ya yang bisa kita kerjain di situ, yang mungkin orang nggak tahu bagaimana bekerja di dunia event. Yang penting makanya aku bilang harus berani dulu, terus juga harus. Oke, kalau berani kan ini lebih ke apa ya? Mental gitu kan ya. Tapi kalau dari skill, nah ini dari kan skill, orang mungkin bisa punya keberanian, tapi kalau misalkan nggak punya skill agak kebelanderang. Kalau menurut aku bagaimana cara mendapatkan skill itu mungkin kayak aku yang dulu lakuin ya Al. Aku awal tuh ikut beberapa event dulu nih Al. Jadi kayak jadi volunteer dulu, terus juga belajar. Jadi bukan creator dulu ya, tapi menjadi eksekutor dulu. Yes, betul. Kita melihat dulu nih ketika menjadi eksekutor tuh apa aja sih yang kita lakuin di situ, mulai dari mengatur rundown lah, mulai dari handle untuk talent, mulai menghandle untuk tenan, mengatur konsep dekorasi segala macam, itu kan penting banget. Nah mungkin dari awal skill itu tuh bisa didapatkan mulai dari hal-hal kecil dulu gitu loh. Jangan langsung berpikir, oh aku bisa jadi kreator, nggak bisa sesimpel itu gitu loh. Karena kamu cuma ngelihat dari ramenya acara. Yes, benar. Kayak dari highlight dan spotlight yang ada. Betul. Tapi dapurnya kan pasti, wah. Ya, mereka nggak tahu se-chaos apa. Terus juga, aku pernah tuh Al di demo, gara-gara apa ini? Itu sempat terjadi di salah satu kompor. Iya, demo betul. Memasak ya, memasak. Enggak ya? Itu aku sempat di demo juga gara-gara pernah ada masalah. Itu ada di salah satu venue tapi bukan di mall ya. Ini sempat rame juga kemarin beberapa waktu lalu. Aku kayak dejavu gitu loh. Dulu aku pernah tahu ngerasain kayak gitu. Gara-gara dipikirnya tempat kita tuh menjual makanan tidak halal. Itu dia, salah satu tantangan juga yang ada di kota Solo ya. Iya, padahal sebenarnya dia ketika di luar kota memang menjual makanan tidak halal, tapi begitu masuk di Solo, aku mewajibkan untuk menjual semua makanan yang halal. Cuma bagi sebagian orang ketika terprovokasi, terus tiba-tiba datang beberapa orang yang mendemo yang kayak, Mbak ini kok gini-gini, padahal kalau di sosial medianya dia ngejual nih makanan yang non halal kayak gitu. Itu yang kita yang harus bisa menjelaskan secara langsung, menjelaskan secara detail bagaimana konsep acara kita. Nah itu sih kayak tantangannya ada aja sih. Itu kan kalau misalnya nggak dijelaskan langsung, gimana mau belajarnya? Iya, benar. Harusnya emang ngerasain first hand. Harus ngerasain nangisnya. Ada nangis gitu. Nangis pasti. Aku pernah bikin coloran ya, event coloran tuh di salah satu event di salah satu venue di kota Solo. Hujan. Ya ampun. Itu kayak event pertamaku yang aku merasakan hujan itu tuh kayak, Tuhan kenapa sih ini nggak adil banget, kenapa hujan gitu. Tapi habis itu, untungnya alhamdulillahnya audiens yang ikut itu kan sekitar 500 orang ya. Itu mereka mau menunggu dan kita semua akhirnya event itu sukses. Kita masuk tetap jalan, kita masuk di salah satu highlight media di kota Solo juga sebagai event coloran tersukses di kota Solo waktu itu. Wah, titelnya bukan main-main loh, event coloran tersukses. Yes. Di era itu ya, itu 2000 berapa ya? Berapa sih? 2000 berapa itu? Iya 2015. Iya, kamu di mana? Aku masih direncanakan. Oh, direncanakan. Masih membentuk embrio ya. Kirain. Nah, Mbak Widya dari belasan tahun pengalaman nih, terakhir satu pesan untuk pelaku UMKM dan kreator lokal kota Solo, kayak gimana sih? Jangan menunggu sempurna untuk mulai dikenal, terus memulai dan berusaha, dan next pasti percaya keberanian itu akan berkembang nantinya. Widya Rosena Jakadara, keren banget, thank you banget Mbak Widya. Thank you. Aku senang banget bisa ngobrol sama kamu. Sama-sama. Dan mungkin spill dikit nih, next bakal ada apa? Di bulan Juni bakalan ada satu event kolaborasi bersama dengan salah satu IO di kota Solo, di kota Jakarta. Itu bakal datang ke Solo bersama dengan komunitas-komunitas juga di kota Solo. Itu bakal menjadi salah satu event besar. Jadi wajib banget buat datang karena itu ada konser, ada kulinernya, ada komunitasnya. All in banget ya? All in. Yes. All in one. Semoga sukses terus ya. Thank you. Dan jaga kesehatan Mbak Widya. Sama-sama. Sampai Kamu ketemu juga lagi ya di episode berikutnya di Kepo. Ketemuan terus ke podcast. Bye-bye.